Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun anak-anakku kelas 7 SMP menyaksikan video pembelajaran ini. Pada pembelajaran semester genap ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran berikutnya, yaitu materi bab 4. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak sebagai guru ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di negara kita. Oleh karena itu, selalu melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Baik, pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari materi bab 4, yaitu keberagaman sara, suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi bab 4 ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu faktor penyebab keberagaman. Mari kita amati di sekeliling tempat tinggal kita masing-masing. Pasti kalian akan melihat beraneka ragam suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. Masyarakat yang tinggal di daerah kalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas berapa provinsi? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan, keindahan bagi wilayah negara kita. Keberagaman yang ada di negara kita disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya letak strategis, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Letak strategis wilayah Indonesia. Mari kita amati letak geografis Indonesia dalam peta di dunia. Letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua samudra. Barangkali kalian sudah paham samudranya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia atau Samudra Hindia. Serta negara kita juga dianut oleh dua benua. Ada yang tahu benua apa? Ya, betul. Yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang mana hal ini mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Ya, seperti di Selat Malaka yang sejak zaman Sriwijaya itu menjadi incaran dunia. Lalu lintas perdagangan internasional ini tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Misalkan dengan kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kita tahu, negara ini terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini tentu menghambat hubungan masyarakat
dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga kita tahu ada daerah yang menganut patriarki, ada daerah yang menganut matriarki. Berikutnya, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai tentu berbeda dengan masyarakat di pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Berikutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Lalu yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri, biasanya di daerah pedesaan. Baik, inilah materi yang bisa kita pelajari pada saat ini. Untuk materi bagian kedua, yaitu keberagaman suku, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup materi pembelajaran saat ini, mari sama-sama kita bangun channel edukatif ini, channel pendidikan pembelajaran PPKN ini, dengan cara subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa bersaing dengan channel-channel kreatif lainnya. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan. Kita akhiri pembelajaran saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.